Oke, selamat datang semuanya. Hari ini kita akan bedah tuntas sesuatu yang sangat penting di dunia pendidikan tinggi Indonesia, yaitu instrumen akreditasi terbaru dari Lamembea. Ini bukan sekedar update biasa loh. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang dirancang ulang untuk menjawab tantangan masa depan, khususnya buat bidang ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi. Yuk, kita langsung selami lebih dalam. Nah, sebelum kita bahas instrumennya, penting banget buat kita paham dulu, kenapa sih perlu ada perubahan? Jawabannya ada di dunia yang kita tinggalin sekarang. Kita semua pasti setuju kan? Dunia hari ini tuh beda banget dibanding 10 atau bahkan 5 tahun yang lalu. Dokumen sumbernya memperkenalkan kita pada sebuah konsep yang disebut dunia bani. Bani itu singkatan dari brittle atau rapuh, anxious atau cemas, non-linear, dan incomprehensible atau sulit dipahami. Maksudnya gimana? Gampangnya, sistem yang kita anggap stabil itu ternyata gampang banget goyah. Ketidakpastian bikin kita semua cemas. Dan hubungan sebab akibat itu udah nggak lurus-lurus aja. Inilah realita baru yang harus dihadapi oleh dunia pendidikan. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Kalau dunianya udah sekompleks ini, gimana caranya kampus bisa mempersiapkan mahasiswanya? Apa cara-cara lama kita dalam menilai kualitas pendidikan itu masih relevan? Masih cukup kuat buat bekal mereka di masa depan? Dan jawaban tegas dari Lememba adalah paradigma lama udah nggak cukup lagi. Kita nggak bisa lagi cuma ngukur input, kayak jumlah buku di perpus atau proses, kayak urutan mata kuliah. Fokusnya harus digeser. Kita harus mulai fokus ke hal yang paling penting, yaitu hasil nyata dan dampak dari pendidikan itu sendiri. Oke, sebagai respons terhadap dunia bani tadi, Lamemba membangun instrumen barunya di atas 4 pilar filosofis yang sangat modern. Coba kita bedah satu persatu ya, biar lebih kebayang. Pilar yang pertama adalah disiplin. Maksudnya, akreditasi ini dirancang khusus dan spesifik untuk bidang ekonomi, manajemen, bisnis, dan akuntansi atau IMBA. Jadi, nggak ada lagi tuh pendekatan satu untuk semua. Penilaiannya harus benar-benar relevan sama keunikan bidang ilmunya. Pilar kedua ini keren banget, misi dan visi. Di sini, kualitas sebuah program studi itu diukur berdasarkan tujuannya sendiri. Jadi kampus didorong untuk punya visi yang unik dan kuat, bukan cuma ikut-ikutan template yang ada. Ini membuka ruang buat keberagaman dan keunggulan yang berbeda-beda. Nah, ini dia jantung perubahannya. Pilar ketiga, luaran dan dampak. Fokusnya benar-benar digeser. Pertanyaannya bukan lagi apa yang diajarkan ke mahasiswa, tapi lebih ke lulusannya bisa apa, dan apa kontribusi nyata penelitian mereka buat masyarakat. Ini soal hasil akhir. Terakhir, pilar keempat, proses dan perbaikan. Ini bukan lagi sekedar ujian yang datang 5 tahun sekali, tapi ini adalah sebuah perjalanan, sebuah siklus perbaikan yang terus-menerus. Jadi tujuannya adalah membangun sistem penjaminan mutu yang hidup. Dan yang paling penting, filosofi 4 pilar ini bukan dibuat di ruang hampa loh. Kalau kita lihat, kerangka kerja ini tuh udah selaras sama standar badan akreditasi top dunia kayak AACSB, ABT, dan lainnya. Ini langkah strategis yang nunjukin kalau kualitas pendidikan bisnis di Indonesia memang mau dinaikkan ke level global. Oke, filosofinya udah mantap. Tapi gimana cara menerapkannya dalam penilaian yang konkret? Nah, disinilah kita masuk ke 7 kriteria kualitas yang jadi acuan penilaiannya. Dan ini dia 7 kriterianya. Dari tabel ini aja kita bisa lihat betapa komprehensifnya penilaian Lamemba. Mulai dari hal yang paling dasar, kayak visi misi, tata kelola, sampai ke urusan operasional kayak pengelolaan mahasiswa, dosen, dan keuangan. Tentu saja intinya ada di nomor 6 dan 7, yaitu pendidikan dan juga penelitian serta pengabdian. Semuanya dievaluasi secara sistematis. Memahami kriteria itu satu hal, tapi gimana sih perjalanan nyata sebuah program studi saat mengikuti proses akreditasi ini? Yuk kita lihat langkah-langkahnya. Prosesnya dirancang biar lebih transparan dan kolaboratif. Jadi pertama, Prodi akan unggah semua dokumennya lewat sistem digital. Lalu ada yang namanya asesmen kecukupan, di mana asesor ngecek kelengkapan dokumen. Kalau udah oke, baru deh masuk ke asesmen lapangan. Asesornya datang langsung ke kampus. Dan prosesnya nggak berhenti di situ. Setelah divalidasi, ada yang namanya pemantauan berkelanjutan setiap tahunnya. Ini menegaskan kalau kualitas itu harus dijaga terus-menerus. Kutipan ini benar-benar merangkum semangatnya ya. Akreditasi itu pada dasarnya bukan cuma soal penilaian atau penghakiman, tapi justru jadi pemicu untuk perbaikan berkelanjutan. Jadi ini adalah sebuah kemitraan untuk menjaga mutu. Jadi, mari kita lihat gambaran besarnya. Setelah semua pilar, kriteria, dan proses ini, sebetulnya apa sih tujuan akhirnya?
Apa yang mau dicapai dari semua reformasi ini? Nah, disinilah letak pergeseran pola pikir yang paling krusial. Kalau dulu akreditasi itu mungkin terasa kayak rintangan birokrasi yang harus dilewati, sekarang visinya adalah menjadikan ini sebagai alat untuk membangun budaya mutu yang tertanam di dalam institusi. Dari yang tadinya fokus ke input, sekarang fokus ke hasil. Dari sekedar patuh, jadi terus-menerus memperbaiki diri. Dan pada akhirnya, semua ini muaranya ke satu hal, menghasilkan lulusan yang benar-benar siap. Lulusan yang punya kompetensi untuk bukan cuma bertahan, tapi juga berkembang di tengah dunia bani yang penuh tantangan. Inilah relevansinya buat kita semua. Jadi, instrumen baru dari Lamemba ini bukan sekedar seperangkat aturan baru. Ini adalah sebuah visi strategis. Ini mendorong kita semua untuk bertanya dan berpikir, apakah ini cetak biru yang akan membentuk masa depan pendidikan bisnis di Indonesia? Sebuah pertanyaan penting yang layak kita renungkan bersama.